Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah dipresentasikan kegiatan yang dilakukan di 3 kelompok, mewakili tadi ada dari kelompok 71, 59 dan 36 ya, yang tersebar, ada yang di Ngemplak, ada yang di Melati, dan satunya lagi di Ngaglik ya. Ya Gunung Catur ya. Plaza Kuning. Di Plaza Kuning itu berarti Depok ya kan, Depok. Bukan ya? Ngaglik. Oh, masuk Ngaglik. Oh ya, berarti Ngaglik. Nah, tentunya dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak berasal dari 3 wilayah ini juga merasakan kegiatan yang serupa begitu ya, kurang lebihnya sama. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mengkonfirmasi atau ingin berdiskusi dengan lebih jauh dari kegiatan teman-teman yang ada di depan ini, monggo silahkan. Atau ingin menyampaikan apresiasi, atau pinginnya apa wes gitu ya, supaya nanti bisa dilanjut mungkin. Monggo silakan. Monggo Dokter Mahar. Terima kasih, kembali tanya boleh nggih. Ini untuk teman-teman mahasiswa itu hal yang paling menantang apa pada waktu melakukan kegiatan ini? Kami memperkirakan teman-teman ini kan berasal dari banyak dari kota besar, kemudian harus ke Jogja dan bekerja pada masyarakat yang di perkampungan dan pedesaan. Hal yang paling menantang apa, kemudian bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Mahar. Mungkin dari saya izin menjawab terlebih dahulu gitu. Jadi untuk dari saya sendiri, untuk tantangan terbesar mungkin ada 2 ya. Jadi bukan 2 tapi 3, tapi bisa saya kelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu pertama ada internal dan 2 eksternal. Mungkin yang pertama itu mengenai waktu, Dok, penyesuaian waktu antara waktu yang kami miliki selaku pelaksana dan juga waktu dari masing-masing Bapak Ibu keluarga mitra. Karena kalau dari kelompok kami sendiri kemarin memang ada sedikit kendala terkait penentuan waktu dari pelaksanaan Abdi Masnya. Karena kan waktu itu sempat ada waktu di mana kami dari teman-teman kelompok 59 itu memiliki waktu yang bersamaan kosong itu untuk diluangkan dalam melaksanakan Abdi Mas ini, tapi ternyata dari Bapak Ibu keluarga mitra telah memiliki agenda lain sehingga harus terpaksa kami atur ulang beberapa kali. Dikarenakan ketika kami bahas dengan keluarga mitra dari dusun Keboan itu, ternyata beberapa kali terdapat ketidaksesuaian jadwal, Dok. Seperti misalkan kemarin itu kami rencananya menyelenggarakan sebelum tanggal 18, kalau tidak salah di tanggal 11, tapi waktu itu ada beberapa keluarga mitra yang kebetulan berhalangan karena harus bepergian ke luar kota. Jadi otomatis kami tidak bisa menyelenggarakan sesuai dengan waktu yang kami rencanakan. Kemudian sempat ingin mundur 1 minggu kemudian, tapi di tanggal 18 Maret kalau tidak salah ada keluarga mitra lain juga yang tidak bisa juga, sudah memiliki agenda. Dan juga kalau tidak salah dari kelompok kami ada 2 anggota yang waktu itu sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan juga. Sehingga akhirnya setelah kami berdiskusi cukup panjang juga dengan keluarga mitra dan juga dengan dosen pembimbing lapangan selaku instruktur lapangan kami, akhirnya ditemukan titik temu untuk melaksanakan program tersebut di tanggal 26 Maret gitu. Dan ya mungkin itu mengenai waktu pelaksanaan, Dok. Itu untuk pertemuan pertama dengan keluarga mitranya. Untuk evaluasi dari hasil challenge yang dilaksanakan di tanggal 3 April itu juga awalnya kami merencanakan dilaksanakan di tanggal 1 atau 2 April. Tapi kebetulan di tanggal segitu itu kalau tidak salah dari keluarga mitra sudah ada agenda di lingkungan masing-masing yang membuat kami harus menggeser agendanya ke tanggal 3 di sore hari. Awalnya kami rencana melaksanakan itu di tanggal 1 atau 2 pagi hari, tapi karena berhalangan jadi harus kami geser. Mungkin untuk penyelesaiannya di pembahasan, Dok, diskusi dengan seluruh pihak yang terlibat sehingga dapat menemukan titik terang begitu. Untuk permasalahan kedua, mungkin ini berhubungan dengan saya pribadi ya, Dok ya. Jadi kalau dari saya pribadi, pertama adalah jarak yang cukup jauh yang harus ditempuh dari tempat tinggal saya di Yogyakarta ke
wilayah pelaksana Abimas. Jadi untuk dari saya sendiri itu jaraknya kalau tidak salah sekitar 40 menit kalau ditempuh menggunakan sepeda motor dan jalannya itu kondisinya lancar begitu dok. Jadi mungkin agak menguras, lumayan menghabiskan waktu juga selama perjalanan karena kalau di perjalanan bolak balik itu kan 80 menit juga gitu. Tapi untuk penyesuaian ya kami mencoba menyiasati dengan melaksanakannya itu di weekend hingga waktu kosong lebih banyak. Kemudian untuk di tanggal 3 April sendiri itu kan weekdays, kalau tidak salah itu di hari Senin. Nah itu kami memilih di hari tersebut juga memang karena kalau tidak salah kuliah kami itu selesainya lebih siang dok, jadi tidak sampai sore. Jadi sehingga untuk waktu yang kami luangkan untuk perjalanan pulang pergi ke wilayah pelaksana Abimas itu jadi lebih singkat gitu. Jadi untuk penyiasatan waktu itu kami tidak menyiasati di durasi waktunya, tetapi memilih di pemilihan tanggal yang waktu luang itu lebih banyak begitu. Kemudian untuk masalah satu lagi, ini mungkin dirasakan oleh saya dan teman-teman saya yang tidak berasal dari Provinsi Jawa Tengah maupun DIY, yaitu adalah kesulitan dalam berkomunikasi dengan beberapa keluarga mitra. Yang kebetulan di kami itu ada keluarga mitra yang lebih fasih berbahasa Jawa begitu, dibandingkan lebih banyak menggunakan bahasa Jawa dibandingkan bahasa Indonesia. Di dalam cakapan sehari-hari mungkin agak sedikit bingung dok kalau dari saya pribadi dalam bercakap-cakap begitu. Tapi penyelesaiannya ada teman saya yang bisa berbahasa Jawa dengan lancar sehingga komunikasinya difasilitasi oleh yang bersangkutan. Mungkin dari saya seperti itu. Lanjut yang lain atau bagaimana? Baik, terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Izin menjawab kalau untuk sudah dijabarkan Niko sendiri. Mungkin saya izin lanjutkan singkat saja. Menurut saya pribadi, saya bersama kelompok saya pastinya terutama menyesuaikan terhadap kondisi desa Krebet pada saat itu. Jujurnya kami sangat amat cukup kaget gitu ya betapa ramah dan juga menerimanya masyarakat di sana. Yang awalnya mungkin kami juga merasa wah ini bagaimana ini cara kita bisa sopan, terus menjaga sopan santun, takutnya nanti kalau misalnya ada tata krama kita yang salah. Namun itu semua spekulasi tersebut berhasil disingkirkan karena masyarakat di desa Krebet sangat menerima kami. Namun juga memang masih banyak kesulitan seperti tadi yang sudah Niko sebutkan. Salah satunya itu memang jalan dan juga mungkin transportasi karena pada jaraknya cukup jauh juga. Dan pada saat itu kebetulan beberapa kali kondisi jalan di desa tersebut itu sedang direnovasi dan kendaraan kita ada yang nyusruk gitu. Itu cukup bikin kaget juga gitu. Tapi luar biasanya adalah saat kejadian tersebut pun kami langsung dibantu oleh warga lokal yang sangat luar biasa bantuannya dan akhirnya bisa berhasil kembali gitu ya. Mungkin pastinya karena niat kami baik juga untuk datang jadi diterima dengan baik seperti itu. Untuk masalah komunikasi alhamdulillahnya memang benar dari teman kelompok kami juga sudah ada yang fasih bahasa Jawa jadi bisa dibantu. Dan selain itu juga mungkin kendala utama bagi kelompok kami pastinya adalah bagaimana sebenarnya caranya untuk bisa terus follow up, terus juga menyesuaikan waktu terhadap keluarga mitra sehingga semuanya itu bisa mengikuti. Namun memang paling sulit itu menjaga semangat, terutama kalau misalnya kami proyeknya yang cukup lama, pada saat itu terpotong puasa, lomba masak itu kan butuh effort yang cukup juga. Makanya kemarin mungkin agak dadakan juga ada beberapa keluarga mitra yang membuatnya itu dalam bentuk minuman karena memang mudah gitu seperti itu. Tapi alhamdulillahnya juga tetap dilaksanakan programnya dan itu pasti menjadi refleksi bagi kita bahwa keluarga mitra kami itu berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti acara kami seperti itu. Jadi secara keseluruhan responsnya sangat baik dan kami sangat bersyukur bertemu dengan keluarga mitra kami juga. Ya, mungkin saya juga akan menjawab singkat dari kelompok 36 ini sendiri. Itu untuk hambatannya mungkin karena itu pelaksanaannya itu sebelum puasa ya, kayak hampir mendekati puasa. Kami kayak menyesuaikan itu mau acaranya itu sebelum puasa, jadi sehingga perencanaannya itu terlalu singkat karena cuma hari Minggunya itu direncanakan, baru punya rencana hari Sabtu, itu udah hari Jumatnya itu harus melakukan Abimas yang diikuti oleh target kami itu 1 dusun ya, karena pada saat itu tuh gabungan nggak cuma kelompok 36 sendiri tapi lebih dari 10 kelompok, dari sekitar 12 kelompok tadi, dari 25 sampai 36 ya, sehingga kayak perencanaannya itu mepet banget karena 7 hari itu udah harus sewa
kan di situ tuh disediakannya cuma hanya lapangan ya Pak, jadi sehingga kayak harus sewa itu tenda untuk, terus itu kan pas hujan-hujan juga sehingga kami juga takut hujan. Nah terus kebetulan pas hari itu terang, hari itu nggak hujan, tapi hari sebelumnya itu hujan sehingga lapangannya sangat becek, sehingga itu untuk kegiatan acara tersebut itu hanya bisa dilakukan di samping di tendanya aja nggak bisa digunakan seluruhnya, sehingga kami kelompok 36 itu lebih memilih untuk di bawah pohon daripada di tenda, karena itu tadi karena ada becek dan buah lain kalau untuk bahasa kalau ya itu sih anunya cuma kayak terus untuk fasilitasnya juga karena tadi itu mepet terus sehingga kayak kami itu cuma menggunakan fasilitas seadanya juga di situ. Tapi untuk anunya kan terus kendala keluarga mitranya juga dari kami. Kalau untuk keluarga mitra dari kelompok 36 sendiri kemarin itu kebetulan dari 8 keluarga mitra itu semuanya sepertinya itu berhalangan hadir sehingga tidak ada yang datang ke kelompok kami. Nah tapi tadi ada sekitar 22 peserta dari keluarga lain yang menghadiri kami. Untuk bahasa sendiri karena kebetulan dari keempat kelompok kami sendiri itu tidak semuanya dari desa semua, nggak ada yang dari kota ya, jadi sehingga untuk bahasa Jawa malah lebih fasih untuk jawab. Tapi kami mendapat warga mitranya itu kan di daerah Condong Catur ya, di kota, sehingga kan biasanya kan bahasanya Indonesia ya, sehingga kami itu agak kayak harus translatekan dulu dari Jawa ke Indonesia. Nah, ya. Sebenarnya karena dari keempat kami itu ada yang asalnya yang satu dari Kulon Progo, terus saya sendiri dari Gunung Kidul, terus ada yang dari Magelang, terus juga ada yang dari mana di daerah Sleman tapi agak yang pinggir gitu ya. Nah itu sih kalau dari kelompok kami tadi, cuma dari segi fasilitas ya dan bahasa sedikit ya. Terima kasih. Ya terima kasih. Mungkin pesan untuk Dokter Rara perlu kursus bahasa Jawa Dok. Bagi mahasiswa diberikan bekal. Matur nuwun. Jadi nanti DPL-nya juga butuh di kursus Dok. Termasuk kortanya. Baik, terima kasih dari teman-teman. Tadi kita mendengarkan secara langsung cerita bagaimana mereka berupaya keras untuk bisa selain belajar juga bisa mengabdi kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi kita lihat bahwasannya tantangan utamanya mereka belajar bagaimana mereka nantinya bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Mereka juga jadi paham bahwasannya yang sibuk tuh nggak cuma mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran gitu ya, yang dibilang sok sibuk gitu ya, nggak punya waktu gitu ya. Ternyata masyarakat jauh lebih sibuk ya daripada teman-teman di fakultas kedokteran gitu ya. Mereka bisa belajar itu. Kemudian juga tentunya bagi teman-teman nih, kebetulan yang dua ini memang bukan dari orang Jawa, etnisnya bukan Jawa, jadi belajar juga bagaimana sih menghadapi masyarakat Jawa gitu ya. Nah, mau tak mau mereka menghadapi karena sekolahnya di Jawa, di Jogja pula gitu ya, yang memiliki kekhasan, memiliki budaya yang sangat khusus begitu ya, sehingga mereka mau tak mau juga belajar. Dan tentunya ini bisa menjadi panduan karena mereka nanti koasnya juga di area Jawa-Jawa juga. Jadi ini mungkin mereka belajar pertama kali berbahasa Jawa adalah dengan Bapak Ibu sekalian ya di keluarga mitra CFHC IPE begitu. Tapi lucunya ternyata di satu sisi buat dua kelompok itu menjadi tantangan, berbahasa Jawa menjadi tantangan, tapi di satu kelompok menjadi tantangan harus berbahasa Indonesia. jadi ini ternyata kita melihat bahwasannya ternyata berkomunikasi itu memang paling tidak mudah ya. Walaupun kita merasa bahwa saya berasal dari sebuah kultur yang sama pun ternyata juga memerlukan upaya gitu ya, sehingga saya rasa teman-teman ini di program CFHC juga belajar banyak. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Izinkan saya untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya dari program CFHC IPE ini adik-adik saya ini sudah adik-adik atau anak-anak ya, cocoknya ya anak-anak kelihatannya. Soalnya salah satu teman saya tuh anaknya sudah lulus dari FKKMK gitu ya, barusan dilantik jadi dokter ya, disumpah dokter. Jadi anak-anak saya ini
sudah mampu nggih mengembangkan sebuah program pengabdian masyarakat bahkan beyond dari yang kami impikan. Karena kami mengimpikan itu baru sebatas pada empowerment atau menguatkan, memampukan Bapak Ibu sekalian di masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam proses peningkatan kesehatan. Tetapi ini tadi dari hasil presentasi ada salah satu kelompok yang sudah mulai mencoba melangkah ke ranah socio-entrepreneur, yaitu enggak cuman untuk masalah kesehatan tetapi juga ada kemungkinan bisa meningkatkan kemampuan ekonomi dari wilayah binaannya. Dan ini tentunya hal yang sangat kami apresiasi, dan juga kelihatannya programnya sederhana begitu tetapi mampu untuk membuat pengingat gitu ya, menjadi pengingat gitu ya, bagi para keluarga mitranya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mempresentasikan di sini, dan sekali lagi saya mohon tepuk tangan yang meriah dari Bapak Ibu sekalian bagi anak-anak saya ini ya yang sudah menjalankan kegiatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja dari saya selama membawakan sesi ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.